Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Kembali kita bertemu di mata pelajaran ekonomi bisnis. Dan untuk hari ini kita akan membahas tentang hukum dan elastisitas penawaran yang merupakan kelanjutan dari materi yang terdahulu, yakni tentang permintaan. Baik, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan. Berdoa dipersilahkan. Untuk materi pokok kita pada hari ini adalah tentang hukum dan elastisitas penawaran, di mana kompetensi dasar yang akan Anda miliki adalah memahami hukum permintaan, penawaran, konsep elastisitas dan keseimbangan pasar. Yang kedua adalah menentukan tingkat elastisitas permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan pasar suatu produk. Sedangkan tujuan pembelajaran setelah mempelajari materi ini adalah Anda diharapkan mampu yang pertama menjelaskan hukum penawaran dengan benar, yang kedua mendeskripsikan konsep elastisitas penawaran dengan baik, dan yang terakhir menganalisis elastisitas penawaran pasar suatu produk dengan baik. Kita awali dengan hukum penawaran. Apa itu hukum penawaran? Bahwa semakin tinggi harga, jumlah barang yang ditawarkan semakin banyak, dan sebaliknya semakin rendah perubahan harga barang, jumlah barang yang ditawarkan semakin sedikit. Maka terjadi hubungan positif antara tingkat harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Tabel penawaran dapat kita saksikan seperti di depan, bahwa ketika harga per unitnya Rp5.000, maka jumlah yang ditawarkan adalah 10 unit. Ketika harganya naik menjadi Rp10.000, maka penawaran barang akan mengalami kenaikan pula, yakni sebesar 15 unit, sampai dengan harga tertinggi yakni Rp25.000, harga barang yang ditawarkan sebanyak 30 unit. Dan ketika kita berbicara tentang penawaran, maka sejatinya kita berposisi sebagai seorang produsen atau pedagang. Berbeda dengan permintaan, yang mana ketika kita berbicara tentang permintaan, maka sejatinya kita sedang berposisi sebagai seorang konsumen. Baiklah, ketika tabel penawaran itu kita saksikan dalam sebuah kurva, maka kita akan dapatkan semacam ini. Bila permintaan kurvanya itu menurun dari kiri atas kanan bawah, maka untuk penawaran itu naik dari kiri bawah ke kanan atas ya. Ketika harganya Rp5.000, maka jumlah yang ditawarkan 10, mengalami kenaikan harga menjadi Rp10.000, maka yang ditawarkan meningkat menjadi 20 dan seterusnya. Yang berikutnya adalah tentang elastisitas penawaran. Sebagaimana permintaan, perubahannya barang yang diminta itu juga mengalami kepekaan. Ketika harganya berubah, maka penawaran juga tidak beda. Ketika terjadi perubahan harga, maka seberapa sensitifnya, seberapa pekanya kenaikan barang-barang yang ditawarkan. Untuk perhitungan elastisitas penawaran itu juga sama dengan elastisitas permintaan, yakni ES atau elasticity of supply atau elastisitas penawaran itu dihitung dengan delta Q per delta P dikalikan P per Q, di mana ES adalah elastisitas penawaran, delta Q adalah perubahan penawaran, yakni Q2 dikurangi Q1 atau Q1 dikurangi Q, begitu. Kemudian delta P itu adalah perubahan harga, atau P2 dikurangi P1 atau P1 dikurangi P saja. Kemudian Q1, Q, P1 dan P, ada alat sedikit nanti, itu adalah jumlah penawaran maupun harga barang di awal maupun ketika sudah mengalami kenaikan. Ya, terima kasih untuk pelajaran penawaran kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.